Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semuanya hidayah, taufik dan segala kebaikannya sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah di dalam salah satu rumah Allah yang mulia dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang mulia di sisinya Subhanahu wa taala, yaitu kita bersama-sama thalabul ilmi. Kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah melalui mempelajari ilmu agamanya. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang kelak akan dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau menempuh satu usaha, satu cara untuk mencari ilmu agama Allah, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berkaitan dengan menjadi seorang mukmin atau mukminah yang sejati. Jadi sebelum kita membahas sifat-sifat orang mukmin atau mukminah yang sejati dan bagaimana kita bisa meraih sifat-sifat tersebut, maka sebelumnya perlu untuk kita ketahui tentang pengertian iman. Pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi iman itu ya secara bahasa berasal dari kata amana yu'minu imanan. Ya, amana yu'minu imanan. Amana yu'minu imanan. Kalau kata amana yu'minu imanan tanpa ditambahi dengan huruf ba di depannya atau di belakangnya ya, tanpa ditambahi huruf ba di belakangnya, maka maknanya adalah i'ta'ul aman, memberikan keamanan bahasa Indonesianya. Amana yu'minu imanan itu artinya memberikan keamanan, memberikan keamanan. Seperti dalam Quran surah Quraisy, Allah berfirman, wa amanahum, lanjutannya gimana ayatnya? Wa amanahum min khauf. Hafal ya surat Quraisy ya. Jangan sampai tidak hafal cuman berapa ayat. Li ilafi Quraisy itu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amanahum min khauf, dan Allah memberikan kepada mereka orang-orang Quraisy rasa aman dari ya rasa takut. Wa amanahum min khauf. Nah, sedangkan kata amana yu'minu imanan kemudian diimbuhkan di situ di belakangnya huruf ba, seperti ketika orang mengatakan
Amantu billah. Amantu, aku telah beriman, billahi, kepada Allah. Nah, maka ini maknanya secara bahasa adalah at-tasdiq wal iqrar. At-tasdiq wal iqrar artinya adalah membenarkan dan mengakui atau menetapkan. Atau aqarra yuqiru bisa diartikan menerima, ya. Membenarkan, mengakui atau menerima, itu makna dari kata amana bi, gitu ya. Misalnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang akhir-akhir itu ya, Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun, gitu ya. Amanar rasul, amanah telah beriman, maknanya telah membenarkan. Ar-rasulu rasul, bima, ada binya di situ. Ya, bima, terhadap apa yang unzila ilaihi, diturunkan kepadanya, mir rabbihi, dari Tuhannya, wal mu'minun, demikian pula orang-orang beriman juga membenarkannya. Nah, sehingga makna bahasa yang kita pakai untuk kata iman ini ya adalah makna yang kedua, yaitu membenarkan dan menerima, mengakui. Membenarkan dan mengakui, itu makna iman secara bahasa. Dan ini erat kaitannya dengan keamanan, karena orang itu kalau beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan bagi mereka yang beriman. Dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum ya, walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, yang mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, maknanya adalah dengan kesyirikan. Jadi bersih murni iman mereka dari kesyirikan dan kekufuran. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, sedangkan mereka dalam kondisi diberi hidayah, ya, tergolong orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya, jadi seseorang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang 6, maka dia akan mendapat keamanan dalam kehidupannya, terutama di akhirat nanti ya. Terutama keamanan di akhirat. Ya, karena kalau di dunia terkadang seorang mukmin itu diuji dengan sesuatu yang berkenaan dengan musibah atau bencana yang membuat dirinya itu mungkin ya tertimpa sakit ya, atau tertimpa luka, kesedihan dan semacamnya. Itu semuanya terkadang agar menjadikan orang mukmin itu bertambah derajatnya di sisi Allah, bertambah kebaikannya di sisi Allah dan menggugurkan dosa-dosa. Ya, namun untuk di akhirat mereka tidak akan disiksa oleh Allah karena keimanan mereka yang bersih, murni dari kesyirikan dan kekufuran. Ini secara bahasa ya, secara bahasa. Kita masuk pada pengertian iman secara istilah. Istilah. Secara istilah itu secara syar'i istilahnya gitu ya. Apa iman menurut istilah? Jadi iman itu banyak diungkapkan oleh para ulama-ulama terdahulu dengan ungkapan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, mungkin timbul tanda tanya di sini,
ya, kalau iman itu perkataan dan perbuatan, terus mana penjelasan mengenai keyakinan hati gitu ya. Sedangkan iman itu erat kaitannya dengan keyakinan hati. Nah, maka perinciannya dari perkataan para ulama ini, bahwa iman itu qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, itu perkataan hati dan perkataan lisan, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Itu makna dari iman qaulun wa amalun. Ya, saya ulang ya. Iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan terbagi menjadi dua, perkataan hati dan perkataan lisan. Perbuatan juga terbagi menjadi dua, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Perkataan lisan dan perkataan hati, perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Nah, sehingga di sini iman itu mencakup lahir maupun batin. Mencakup lahir maupun batin. Nah, maksud perkataan hati itu apa maksudnya? Maksudnya adalah keyakinan di dalam hati. Perkataan hati itu maksudnya adalah keyakinan. Seperti kita meyakini keesaan Allah, kita meyakini tentang perkara-perkara yang gaib yang telah Allah Ta'ala kabarkan kepada kita. Itu erat kaitannya dengan qaulul qalbi, perkataan hati, atau al-i'tiqad, keyakinan. Sedangkan perkataan lisan, tentu semua perkataan yang diucapkan oleh lisan yang termasuk dari perkara yang diperintahkan di dalam agama. Ya, seperti berzikir dengan lisan, berdakwah dengan lisan, bertutur kata yang baik dengan lisan, itu masuk dalam kategori ucapan dengan lisan. Kemudian perbuatan hati. Perbuatan hati itu adalah berbagai macam ibadah yang dilakukan oleh hati. Ya. Jadi perbuatan hati itu semua ibadah hati. Semua ibadah hati yang dihasilkan dari keyakinan hati. Contohnya apa misalnya? Rasa takut kepada Allah. Ya, rasa takut kepada Allah, kemudian rasa harap, ya, cinta kepada Allah, kemudian cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama, nah itu ya. Terus kemudian banyak ya, bertawakal, berserah diri, gitu ya. Dan yang lain-lain yang termasuk dari ibadah hati. Itu perbuatan hati. Jadi semua perbuatan atau ibadah hati itu dibangun di atas perkataan hati atau yang dimaksud dengan keyakinan, gitu ya. Kemudian perbuatan anggota badan ini banyak ya. Semua perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan yang diperintahkan di dalam syariat untuk mengerjakannya. Ya. Seperti sholat atau kemudian ya, melakukan kebaikan dengan anggota badan, membantu sesama dengan anggota badannya, dan lain-lain ya. Intinya semua yang diperintahkan untuk dikerjakan secara zahir anggota badan, maka itu kategori perbuatan anggota badan. Nah, kemudian tadi ada pernyataan dari para ulama, iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi iman itu bisa bertambah kalau dilakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang kalau dia terus mentaati Allah, berusaha untuk terus menambah ilmunya, berusaha untuk terus menambah amalnya, berusaha untuk terus menjauhi dosa-dosa dan larangan-larangannya, maka akan semakin bertambah baik dan tinggi kualitas keimanannya. Namun iman itu juga bisa berkurang.
iman juga bisa berkurang, yaitu manakala iman itu ya, dikotori dengan perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang dilakukan, kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya dikerjakan, maka ini akan bisa menurunkan kadar keimanan seseorang. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian mana dalilnya gitu ya? Dalilnya banyak sekali, tapi bisa diringkas di dalam satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan. Hadis yang membicarakan tentang cabang-cabang keimanan. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 63 sampai 69 atau 73 sampai 79 cabangnya. Ini juga menunjukkan bahwa iman itu ada cabang-cabangnya. Kata Nabi SAW, fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Maka cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Nah, di sini ucapan la ilaha illallah itu ucapan hati maupun ucapan lisan. Ya. Tidak hanya lisan yang berucap tapi hati tidak berkeyakinan, bukan. Tapi hati meyakini kebenaran la ilaha illallah, lisan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian amal perbuatan anggota badan mewujudkannya, gitu ya. Mewujudkan konsekuensi la ilaha illallah. Itu yang paling tinggi, menunjukkan bahwa iman itu bisa meningkat karena ada cabang yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan yang paling rendah iman itu adalah menghilangkan gangguan di jalan. Menghilangkan gangguan di jalan. Ya, seperti batu atau kayu atau apapun yang menghalangi dan merintangi serta mengganggu orang yang lewat di jalan. Kemudian ini menunjukkan apa? Bahwa iman juga bisa berkurang karena ada cabang yang paling rendah. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah cabang dari keimanan atau salah satu bagian dari cabang keimanan. Nah, rasa malu itu perbuatan hati ya. Perbuatan hati yang kemudian akan tampak pada perilaku anggota badannya. Nah, sehingga dari hadis ini kita bisa mendapat pengertian iman secara istilah tadi. Iman adalah perkataan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, kemudian para ulama itu menjelaskan bahwa di dalam iman itu ada pokok keimanan, ada kesempurnaan iman, atau sering diistilahkan aslul iman dan kamalul iman. Aslul iman dan kamalul iman. Apa yang dimaksud dengan aslul iman? Aslul iman itu adalah pokok keimanan yang membedakan antara mukmin dengan kafir atau muslim dengan kafir. Itu aslul iman. Nah, pertanyaannya, kapan orang itu dikategorikan memiliki aslul iman? Kapan orang itu dikategorikan memiliki aslul iman, pokok keimanan pada dirinya? Yaitu ketika seorang mukmin beriman kepada rukun iman yang berapa rukun iman ini? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Hafal semua nggih? Nggih, enggak usah di murojaah. Pokoknya saya anggap hafal selesai. Ya. Jadi rukun iman ada 6.
Iman kepada Allah sampai iman kepada takdir. Semua ini wajib diimani. Nah, seseorang kalau dia beriman dengan rukun iman yang 6 ini, maka dia telah memiliki pokok keimanan pada dirinya. Pokok keimanan inilah yang menentukan orang itu masuk surga atau masuk neraka. Masuk surga selama-lamanya atau masuk neraka selama-lamanya, maksud saya begitu. Artinya kalau orang itu memiliki pokok keimanan ini sampai dia mati, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Entah langsung masuk surga atau mampir dulu ke neraka. Pokoknya ujung-ujungnya nanti pasti masuk surga kalau punya pokok keimanan ini. Beriman kepada rukun iman yang 6. Kemudian yang kedua adalah kamalul iman. Kamalul iman, kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Apa yang dimaksud dengan kesempurnaan iman? Kesempurnaan iman itu adalah ketika seorang mukmin itu menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangannya dalam keadaan sempurna dan baik, atau semakin baik. Misalnya seseorang itu kalau semua kewajibannya dipenuhi, sunnah-sunnah dilaksanakan, kemudian berusaha untuk meninggalkan berbagai macam dosa-dosa, kemudian banyak bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahannya, maka seorang mukmin itu akan bisa mencapai derajat kesempurnaan iman. Nah, menjadi seorang mukmin atau mukminah yang sejati itu berbicara mengenai pencapaian kepada kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi bukan pokok keimanan. Kalau pokok keimanan, pokoknya dia mukmin, muslim, pasti punya pokok keimanan ini. Tapi kalau untuk mukmin yang sejati, maknanya adalah benar-benar bukan hanya di atas pokok keimanan, tapi di dalam kesempurnaan iman, maka inilah yang menjadi cita-cita bagi setiap mukmin untuk menggapainya. Dan ini diisyaratkan oleh Al-Hasan Al-Basri dalam tafsir Al-Baghawi. Ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, wa qala Ibnu Abi Najih sa'ala rajulun Al-Hasan faqala, pernah ada seorang lelaki bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu adalah seorang tabi'in, seorang tabi'in yang terkemuka. Faqala, lelaki ini bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, amu'minun anta, apakah anda seorang mukmin? Faqala, maka Al-Hasan Al-Basri berkata, in kunta tas'alni 'anil iman, atau in kunta tas'aluni 'anil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal jannati wan nari wal ba'thi wal hisab fa ana biha mu'minun. Jika anda bertanya kepada saya tentang iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, kepada surga dan neraka, kepada hari kebangkitan dan hari dihisabnya manusia, maka saya adalah orang yang mengimani itu semuanya. Saya adalah orang yang mengimani itu semuanya. Berarti ini maksudnya apa? Iman apa? Iman yang mana? Aslul iman, pokok keimanan. Kata Al-Hasan Al-Basri, maka saya adalah tergolong orang yang memiliki pokok keimanan ini, dengan mengimani semua rukun iman yang 6. Wa in kunta tas'aluni an fala adri aminhum ana amla.
Namun jika engkau menanyakan kepadaku tentang firman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah jika diingatkan Allah kepadanya maka hati mereka akan bergetar karena rasa takut kepada Allah. Al-ayah. Dan ayat inilah nanti yang kita akan bahas ya. Fala adri aminhum ana amla, maka saya tidak tahu saya ini termasuk dari mereka atau tidak ya. Saya termasuk dari mereka atau tidak. Artinya apa? Al-Hasan Al-Basri menyatakan, kalau yang kau tanyakan itu adalah saya beriman di atas pokok keimanan, iya saya di atas pokok keimanan ini karena saya seorang muslim ya, saya beriman dengan rukun iman yang 6 ya, wajib bagi tiap muslim untuk mengimaninya. Tapi kalau yang Anda tanyakan adalah apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi mengenai sifat-sifat orang-orang beriman yang sejati gitu ya, maka saya tidak berani mengatakan saya termasuk bagian mereka. Kenapa? Karena ini tentunya sesuatu yang berat, karena erat kaitannya dengan kesempurnaan iman. Erat kaitannya dengan kesempurnaan iman. Dan kalau orang mengatakan saya sempurna iman saya, nah ini berat, ini konsekuensinya berat, harus dibuktikan bener tak kamu nah itu, iman kamu sempurna kan itu ya. Sehingga para salafus soleh tidak berani mengatakan bahwa iman mereka telah sempurna. Meskipun demikian mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan iman mereka sehingga mereka memiliki iman yang sangat tinggi ya, melebihi keimanan orang-orang setelahnya. Nah, inilah yang akan kita bahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Anfal, mulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Surah Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau sebelum kita masuk di sini, inilah yang kemudian mungkin kita pernah dengar ya, pembahasan di tengah para ulama mengenai al-istithna fil iman. Al-istithna fil iman. Apa yang dimaksud al-istithna fil iman? Al-istithna fil iman itu seseorang mengucapkan saya mukmin insyaallah. Saya mukmin insyaallah. Boleh tidak kita mengatakan begitu? Saya mukmin insyaallah. Insyaallah saya orang beriman. Boleh tidak gitu? Boleh tidak? Hah? Kalau boleh apa alasannya? Kalau nggak boleh apa alasannya? Waduh, berat ini. Ya, harus menjelaskan alasannya. Saya mukmin insyaallah. Boleh tidak kira-kira? Tidak dengar saya. Jawabannya boleh, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi tidak boleh. Ada perinciannya. Kalau misalnya seseorang mengatakan saya mukmin insyaallah, itu maksudnya adalah mengenai imannya yang sempurna atau kesempurnaan imannya, maka ini boleh. Sama dengan Al-Hasan Al-Basri tadi ditanya, kalau yang kau maksudkan itu iman yang disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal tadi, sifat-sifat orang beriman yang sempurna, ya saya nggak ngerti saya termasuk mereka atau bukan ya. Kalau misalnya kita memiliki iman yang bagus, kita katakan insya Allah saya mukmin dengan iman yang sempurna atau paling tidak iman yang baik. Nah gitu. Kalau sifatnya adalah kamalul iman, boleh kita mengucapkan insya Allah. Tapi kalau sifatnya aslul iman, tidak boleh kita mengatakan insya Allah, karena seakan-akan ada keraguan-raguan di situ ya. Wajib bagi kita mengatakan saya mukmin ya. Ini kalau erat kaitannya dengan pokok keimanan, yaitu mengimani rukun iman yang 6 tadi. Bisa dipahami ya? 6. Nah, dalam Quran surah Al-Anfal ayat 3 sampai ayat 2 sampai ayat 4 ini Allah berbicara mengenai sifat-sifat orang-orang yang beriman yang memiliki keimanan yang tinggi.
keimanan yang memiliki kualitas yang bagus. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang apabila diingatkan kepada Allah atau disebutkan Allah di sisinya, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar karena rasa takutnya kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya Al-Qur'anul Karim gitu ya, zadatuhum imana, maka bertambahlah iman mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka sajalah mereka berserah diri, bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Alladzina yuqimunas shalah, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka ada derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan ampunan, wa rizqun karim, serta rezeki yang mulia. Ini adalah sifat-sifat orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, keimanan yang sempurna. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang beriman itu yang memiliki keimanan yang tinggi itu ada beberapa sifat yang Allah sebutkan di sini. Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila seorang mukmin itu diingatkan kepada Allah atau mengingat Allah gitu ya, bisa ya. Wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar karena rasa takutnya kepada Allah, karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama sifatnya adalah memiliki rasa takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah atas mereka, bertambah keimanan mereka. Jadi yang kedua adalah mereka ya, bertambah keimanannya karena Al-Quran. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Yang ketiga, sifat senantiasa bertawakal kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan alladzina yuqimunas shalah, mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat. Jadi mereka termasuk golongan orang yang menegakkan sholat, sifat yang berikutnya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka membelanjakannya di jalan Allah. Ya, orang yang gemar bersedekah atau berinfak sedekah, entah yang wajib maupun yang sunnah ya. Nah, sifat pertama ya, kita bahas sifat yang pertama. Sifat yang pertama adalah berkaitan dengan rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini yang dimiliki oleh seorang mukmin yang sempurna keimanannya, ini mengantarkan mereka untuk senantiasa menjauhkan diri dari kemaksiatan. Karena memang rasa takut seperti inilah yang terpuji.
Rasa takut yang membuat seseorang itu terhindar dari melakukan kemaksiatan. Kemudian karena rasa takut itu juga mendorong dia untuk menjalankan perintah-perintah Allah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah, terutama menjalankan perintah yang wajib bagi mereka. Para ulama menjelaskan rasa takut itu, atau rasa takut kepada Allah, ya, rasa takut kepada Allah itu ada dua, yang terpuji dan yang tercela. Yang terpuji dan yang tercela. Yang terpuji seperti yang kita sampaikan tadi, rasa takut yang mendorong seseorang itu untuk meninggalkan dosa dan maksiat, rasa takut yang mendorong mereka untuk berbuat taat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang wajib. Mereka takut untuk meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Sedangkan rasa takut yang tercela, rasa takut kepada Allah yang tercela, itu adalah rasa takut kepada Allah yang mengantarkan seorang hamba itu untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang mengantarkan kepada berputus asa dari rahmat Allah. Ini rasa takut kepada Allah yang tercela. Jadi meskipun rasa takut kepada Allah, ya, tapi ada juga yang sisinya tercela, yaitu yang menjadikan pada akhirnya dia berputus asa dari rahmat Allah. Seperti golongan orang-orang Khawarij, orang-orang Khawarij yang ekstrim, mereka menggolongkan dosa-dosa besar itu sebagai kekufuran, padahal tidak semua dosa besar itu termasuk bentuk kekufuran. Penyebabnya apa? Ya karena ini rasa takut yang negatif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka lupa bahwa Allah itu memiliki rahmat dan karunia ampunan yang luas. Sehingga bagi orang-orang yang melakukan dosa besar selama bukan bagian dari kekufuran, masih sangat berpeluang besar untuk mendapat ampunan Allah, ya. Tidak mesti orang kalau mati di atas dosa besar belum bertobat kepada Allah, selama dosa besarnya itu bukan termasuk bagian dari kekufuran dan kesyirikan, itu bukan berarti kemudian dia menjadikan masuk neraka selama-lamanya, enggak, ya. Tapi masih ada peluang untuk mendapat ampunan dari Allah. Nah, seorang hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah ini adalah karena telah memposisikan Allah itu di dalam hatinya dengan kedudukan yang paling tinggi. Jadi seorang hamba kenapa kok bisa takut betul kepada Allah itu? Karena Allah telah dia posisikan dalam hatinya itu pada tingkatan paling tinggi di dalam hatinya. Dan hal ini tidak akan terjadi, gitu ya, atau tidak akan bisa seorang mukmin itu memposisikan Allah dalam hatinya dengan posisi yang paling tinggi ini melebihi yang lain, kecuali dengan cara dia mengenal Allah, mengenal keagungannya, mengenal, ya, seperti apa agungnya Allah itu dalam menciptakan makhluk-makhluknya, mengenal kebesarannya, gitu ya. Bagaimana cara kita mengenal kebesarannya? Ya dengan mengenal betapa besarnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan. Seperti misalnya ketika Allah menciptakan arsy-Nya, arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi menjelaskan kursi Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan dengan dunia, seluruh alam ini, langit dan bumi beserta isinya, gitu ya, itu diibaratkan seperti
cincin yang dilempar di tengah padang pasir yang luas. Cincin itu semua langit dan bumi, sedangkan padang pasir yang luas itu kursi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kursi Allah. Nah, kursi Allah ini yang sedemikian hebatnya ini, sedemikian agungnya ini, dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seperti cincin dilemparkan di padang pasir yang luas. Cincin ini adalah kursinya Allah, padang pasir yang luas adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makhluk yang paling besar. Sedangkan yang lebih besar daripada seluruh makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau makhluknya sebesar itu, bagaimana dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itu kalau benar-benar bisa dihayati, bisa benar-benar ditancapkan dalam hati, maka tidak akan ada yang lebih besar di dalam hatinya, tidak ada yang lebih berhak untuk ditakuti di dalam hatinya melebihi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga semakin besar ma'rifatnya kepada Allah, mengenalnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin besar pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam Quran Allah mengatakan apa? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah disertai dengan mengagungkan Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah dari kalangan para ulama. Maksudnya dari kalangan orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin memunculkan rasa takut kepada Allah, ya kita perhatikan ya tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di sekitar kita. Ya, termasuk juga kita renungi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama yang berbicara mengenai azab, siksaan, dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian besarnya. Di antaranya ya, di dalam Quran itu Allah berbicara mengenai siksaan di dalam neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi saufa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kelak kami akan melemparkan mereka ke dalam neraka. Bagaimana siksaan yang akan dirasakan mereka? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali kulit mereka itu matang, gosong gitu ya, dengan api yang membakar kulit mereka di neraka, baddalnahum juludan ghairaha, kami segera menggantinya dengan kulit yang baru, kulit yang lain yang baru. Untuk apa di sini? Liyadzuqul azab. Kata Allah, untuk supaya mereka merasakan azab. Kenapa? Kalau misalnya seseorang itu dibakar kulitnya sampai gosong, artinya saraf-saraf yang merasakan sakit itu sudah mati, maka sudah tidak akan lagi terasa panasnya api ketika membakar kulit tersebut. Tapi kalau terus kemudian kulit yang sudah hancur itu segera dikembalikan oleh Allah dengan kulit yang baru, maka tidak ada jeda waktu seseorang itu tidak merasakan pedihnya siksa neraka. Bayangkan ya, kita saja kalau sakit gigi, nanti nggih sakit gigi nggih, ya, pernah sakit gigi ya. Bahkan ada sebagian orang itu kalau sudah kena sakit gigi itu mesti mengatakan lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, karena waktu itu yang paling sakit giginya daripada hatinya, kan gitu ya. Karena saking sakitnya. Coba ya, kalau sekarang nggak sakit gigi alhamdulillah, tapi coba bayangkan namanya orang sakit gigi itu ada ndak jeda waktu dikala giginya ini sakitnya hilang. Kalaupun ada itu paling sepersekian detik saja ya. Mesti kan langsung terus gitu ya, sakitnya itu terus berkelanjutan, dirasani terus itu ya. Makanya kalau sudah sakit gigi itu kadang orang itu nggak bisa tidur karena merasakan sakit terus gitu. Nah itu cuman sekedar sakit gigi ringan gitu.
Lah ini dalam neraka itu disiksa sedemikian hebatnya, tidak ada jeda sedikit pun absen dari rasa sakit. Kepedihannya itu akan terus dirasakan. Nah, kalau kita merenungi hal-hal seperti ini, kita renungi ayat-ayat yang berkaitan dengan azab yang lainnya, kita renungi betul-betul, kita bayangkan ya, sesuai dengan kemampuan kita membayangkannya. Meskipun yang kita bayangkan tidak lebih seram daripada hakikatnya nantinya gitu. Maka di situ kita akan merasa takut betul kepada Allah SWT. Ya. Nah, kalau sudah mencapai kondisi seperti ini, rasa takut yang mendorong seorang mukmin itu untuk kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan banyak karunia-Nya kepada orang yang takut kepada Allah ini. Seperti misalnya dalam Quran surah Ar-Rahman ayat yang ke-46, Allah mengatakan waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang merasa takut kepada kedudukan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan 2 surga. Ada sebagian ulama itu yang memberikan penafsiran surga yang terbuat dari emas dan surga yang terbuat dari perak. Kedua-duanya akan diperoleh bagi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi rasa takut akan mengantarkan seseorang untuk meraih surga Allah. Kemudian rasa takut itu juga akan akan mengantarkan seseorang untuk meraih ampunan Allah. Seperti dalam Quran surah Al-Mulk ayat 12. Allah berfirman, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu memiliki rasa takut kepada Tuhan mereka, sedangkan Tuhan mereka itu dalam keadaan tidak mereka bisa melihatnya. Ya, dalam keadaan gaib, tidak mereka lihat, tapi mereka memiliki rasa takut kepada Allah. Maka lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa ajrun kabir, dan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Nah, berkenaan dengan rasa takut ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna rajulan hadarahul maut, sesungguhnya ada seorang lelaki yang akan meninggal dunia. Falamma ya'isa minal hayati, maka ketika dia merasa tidak mungkin untuk hidup gitu ya, mesti nanti mati gitu, sudah sekarat kondisinya, ausa ahlahu idza ana muttu fajma'u li hataban katsiran wa auqidu fihi naran hatta idza akalat lahmi wa khalasat ila 'azmi famtuhishat fakhudhuha fathanuha thumma anzuru yawman rahan fadhruhu fil yammi. Ya, jadi orang ini kemudian berwasiat kepada keluarganya, apabila saya nanti mati, maka kumpulkanlah untuk saya kayu bakar yang banyak, kemudian nyalakan ya kayu bakar itu, kemudian bakar jasad saya ya. Sampai jika ya sudah api itu benar-benar memakan seluruh daging dan tulangku sehingga menjadi abu, famtuhishat ya fakhudhuha ya, maka ambillah abu tersebut ya, atau kemudian apa, orang tersebut kemudian meminta ya, atau kemudian kumpulkan abu jasadku ya, dan tumbuklah dia agar benar-benar semakin melumat ya, semakin benar-benar halus ya. Kemudian famtahanuha tsummanzuru ya, tsummanzuru, kemudian hendaklah kalian menunggu yauman roha, hari yang anginnya itu kencang, fadhruhu fil yammi, maka kemudian ya taburkanlah abu jasadku itu di lautan ya, supaya benar-benar apa, benar-benar tersebar ya, sehingga sulit untuk dikumpulkan kembali, intinya begitu.
Fafa'alu, maka dilakukan oleh anggota keluarganya. Fajama'ahullahu, kemudian Allah mengumpulkan abunya menjadi jasad yang utuh. Allah menghidupkannya kembali pada hari kiamat. Faqala lahu, maka kemudian Allah berfirman kepadanya, lima fa'alta dzalik, kenapa kamu kok mengerjakan hal seperti itu? Qala min khasyatika, saya mengerjakan itu karena takut saya kepada engkau ya Allah. Jadi orang ini kalau dilihat dari syarahnya hadis itu, orang ini itu orang jahil, orang bodoh. Kalau dalam riwayat yang lain itu disebutkan orang ini lam ya'mal khairan qad, dia tidak pernah mengerjakan kebaikan sama sekali. Artinya apa? Orang ini orang yang bodoh, terus banyak dosanya. Namun ketika akan meninggal dunia, dia merasa takut kepada Allah. Karena kebodohannya itulah kemudian dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya mati, bakar jasad saya sampai benar-benar menjadi abu, kemudian tumbuk, ya, supaya benar-benar lumat, jadi benar-benar halus, kemudian buang di lautan ketika di hari angin itu sedang kencang berhembus. Ya. Apa alasannya? Alasannya dia takut kepada Allah. Kalau dia itu dibakar sampai menjadi abu yang benar-benar lumat itu, nanti Allah tidak akan bisa membangkitkannya. Itu maksudnya begitu. Ini karena kebodohannya. Tapi dia punya rasa takut kepada Allah. Ya. Maka apa yang terjadi? Faghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni dosanya karena kejujuran rasa takutnya kepada Allah. Ini orang bodoh, Bu, ya. Orang bodoh takut kepada Allah, diampuni dosanya. Lah kalau uang pinter takut kepada Allah, lebih bagaimana? Lebih diampuni lagi, karena didasari iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa takutnya tersebut, sehingga mendorong dia untuk bertakwa kepada Allah, ya, mendorong dia untuk banyak memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya, ya. Itu semuanya akan mengantarkan dia untuk meraih ampunan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara keutamaan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian diantara keutamaan rasa takut kepada Allah itu adalah orang tersebut akan mendapatkan keamanan, terutama keamanan di akhirat, keamanan dari apa yang ditakutkannya. Seperti dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengunjungi seorang pemuda yang sakit, yang sedang menghadapi sakaratul maut, akan meninggal dunia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada pemuda ini, bagaimana perasaanmu saat ini ketika akan meninggal ini? Apa yang kamu rasakan? Perasaanmu untuk menghadap kematian ini apa? Maka pemuda ini mengatakan, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, ya, aku benar-benar mengharapkan keridhaan Allah dan ampunan Allah. Namun di samping itu saya merasa takut dengan dosa-dosa saya ya Rasulullah, yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi ada rasa harap dan rasa takut betul yang hadir di dalam hati sang pemuda sebelum dia mati. Dan ini merupakan keadaan seorang mukmin ketika meninggal dunia itu seperti ini. Dia mau mati ini, ya, harapannya ingin mendapat ampunan Allah. Di satu sisi dia juga memiliki dosa yang banyak, sehingga dia takut untuk menghadap Allah SWT, membawa dosa-dosanya. Maka kata Nabi SAW, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin, tidaklah dua perasaan ini berkumpul, yaitu rasa harap dan rasa takut, menyatu dalam diri seorang hamba dalam keadaan seperti ini, yaitu dalam keadaan akan meninggal dunia, illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan memberikan keamanan kepadanya atas apa yang dia takuti.
Jadi dia berharap untuk mendapatkan ampunan Allah dan keridhaannya, dia akan mendapatkannya. Dan dia merasa takut dari dosa-dosa yang tidak terampuni, maka Allah mengampuni dosanya. Ya, tentu ini adalah keadaan orang yang mukmin, orang yang beriman. Orang yang beriman dengan iman yang baik. Nah, di sini menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah mengantarkan seseorang itu merasa aman nanti pada hari kiamat. Nah, ini adalah sifat pertama. Sifat yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah iman atas mereka. Wa wajhun dzalika annahum yalqauna lahu sam' wa yahdhuruna qulubahum litadabburihi, atau wa yuhdiruna qulubahum litadabburihi fa inda dzalika yazidu imanuhum. Yang menjadikan keimanan mereka bertambah ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka adalah, ya, karena mereka itu benar-benar mendengarkan ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada mereka dengan seksama. Betul-betul dia dengarkan, sembari menghadirkan hati mereka, ya, menghadirkan hati mereka litadabburihi, untuk mentadaburinya, untuk merenungkan dan berusaha memahami isi dan kandungan serta hikmah yang ada pada ayat-ayat tersebut yang dia dengarkan ini. Jadi bukan hanya sekedar dibaca secara lafziyah, bukan hanya didengar secara lafziyah gitu ya, tapi juga dihadirkan hati untuk memahami isi dan kandungan ayat tersebut. Oleh karena itu saya sangat menganjurkan, jika Anda ada kelebihan rezeki, Anda beli kitab tafsir. Kitab tafsir. Tidak harus, kalau misalnya tafsirnya itu besar ya, atau banyak, tidak harus semuanya langsung dibeli. Ya, beli satu saja dulu, diselesaikan dulu bacanya, nanti baru beli lagi gitu ya. Jangan terus beli semuanya, akhirnya jadi pajangan tok, nggak terbaca. Atau sekarang itu ada tafsir-tafsir ringkas sekarang ini. Tafsir ringkas itu seperti tafsir Muyassar itu ya, ada terjemahannya tafsir Muyassar ini. Satu jilid tapi besar bukunya, tebal gitu. Nah itu paling ringkas, tafsir paling ringkas. Tafsir paling ringkas, tafsir Muyassar. Itu enggak bertele-tele. Atau tafsir As-Sa'di ini ada, kalau tidak salah, kalau diterjemahkan ada sekitar berapa ya, 3 atau 4 jilid gitu ya. Tapi ini pun juga bukan tafsir yang jelimet, bukan, tafsir yang ringkas. Kalau tafsir yang agak jelimet nanti tafsir Ibnu Katsir. Nanti ada lagi, saya pernah lihat itu, Masya Allah, terjemahan tafsir ini banyak. Saya pernah lihat itu ada tafsir itu, terjemahan itu ada kitab tafsir At-Tabari, itu tafsir besar, itu sampai berapa jilid itu diterjemahkan. Ada juga Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi, itu lebih bagus lagi, itu faidah-faidahnya banyak. Itu juga sudah diterjemahkan dengan jumlah jilid yang cukup banyak ya. Tapi kalau kemungkinan tidak terbaca gitu ya, mending cari tafsir yang paling ringkas ya. Tafsir Muyassar itu ya minimal ya, supaya nanti ketika Anda baca Quran itu Anda bisa baca terjemahan sekaligus tafsirnya secara ringkas. Kalau memang nggak pingin keluar duit, ini saya pernah lihat ada di website ya, di internet itu, kalau nggak salah tafsir apa itu ya, tafsirku atau apa ya, sebentar, tafsir, websitenya tafsir apa, tafsir web ya, bukan, ini banyak, ini tafsir
yang pernah saya baca ini yang bagus. Bentar, ini mungkin ini banyak, ini ada tafsirku, ada tafsir web, ini juga bagus, tafsir ki gitu ya, atau tafsir web ini juga bagus, tafsir web. Nah, ini tafsirweb.com ya, seperti ini apa tampilannya. Nah, ini bagi yang low budget ya, silakan buka ini. Kalau ada ini internetnya bisa. Gimana Bu? Oh iya ada ya, saya nggak tahu, saya nggak ngerti saya. Iya ya, kalau ada bagus itu. Ustaz Firanda punya tafsir, beliau beberapa tafsir ditulis sama beliau, itu bagus ya. Minimal jenengan baca itu tafsir juz amma, itu minimal. Tafsir juz amma itu minimal ya. Kenapa? Karena itu dipakai untuk sholat. Jadi kalau Anda sholat terus Anda bisa menghadirkan makna yang terkandung dalam bacaan Anda sambil direnungi, dipikirkan gitu ya dalam sholat, insya Allah sholat Anda lebih baik, sholatnya akan lebih khusyuk. Kalau orang itu sholatnya lebih baik, lebih khusyuk, itu nanti akan ya memunculkan perubahan yang baik. Karena Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Sesungguhnya sholat itu bisa ya, menjauhkan diri manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi tafsir apa Bu? Jalalain, iya itu juga ringkas, itu ringkas. Tafsir Jalalain itu ringkas, terlalu ringkas malahan kalau tafsir Jalalain itu ya, terlalu ringkas banget. Kalau lebih sedikit memudahkan untuk dipahami, itu tafsir Muyassar itu yang paling ringkas tapi paling enak dipahami ya. Kalau tafsir Jalalain lebih pada bahasa, nanti jenengan bingung, nanti di situ ada kata ini sebagai badal buat ini, nanti sebagai, nah, itu bingung nanti kalau tidak pernah belajar bahasa Arab atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Tapi kalau di dalam tafsir Muyassar itu lebih mudah karena tim penulis ya, itu tim itu ya yang menulis tafsir tersebut itu sudah ditulis sedemikian rupa sehingga tafsirnya mudah untuk dipahami ya, ringkas dan mudah dipahami. Nah, ini kalau seperti ini kok terus kemudian kita tidak mempelajarinya, kita khawatir Bu, nanti pada hari kiamat itu kita ditanya tentang seberapa besar usaha kita ini dalam memahami Al-Quran. Wong sudah dikasih kemudahan sedemikian banyaknya kok tetap tidak mau berusaha mempelajarinya. Nah, ini kan ya berat bagi kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi disebutkan di sini yang menjadikan mereka itu kemudian merasa ya bertambah keimanan mereka ketika dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah. Maksudnya di sini bukan hanya dibacakan saja, termasuk dia ketika membaca ya, sendiri itu akan menambah keimanan mereka. Karena apa? Kehadiran hati mereka dalam mentadaburi apa yang mereka dengar dan mereka baca dari Al-Quranul Karim ya. Ingat bahwa Al-Quran itu memang petunjuk untuk semua manusia, tapi yang bisa mengambil manfaat dari petunjuk Al-Quran ini hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maknanya tidak ada keraguan bahwa itu benar-benar berasal dari Tuhan, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kitab-kitab yang lain yang tidak terjaga gitu ya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa Allah katakan hudan lil muttaqin, sedangkan di ayat yang lain Allah mengatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia ya. Quran itu tujuannya Allah turunkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Namun ternyata tidak semua manusia Allah pilih ya, tidak semua manusia Allah pilih untuk benar-benar bisa memiliki apa ya, atau mendapatkan kemanfaatan dari Quran ini, kecuali orang-orang yang bertakwa.
Orang yang bertakwa inilah yang mereka yang bisa mendapat manfaat dari Al-Quran. Di antara manfaat Quran itu apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Bertambah keimanan mereka manakala ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada mereka. Mereka renungi, mereka pelajari, sehingga mereka bisa mengambil hikmah, mereka bisa mengambil faidah, pelajaran-pelajaran yang itu semuanya mengantarkan mereka untuk semakin beriman dan mewujudkan takwa dalam kehidupan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala itu di dalam Quran membicarakan tentang golongan orang yang berinteraksi dengan Quran ini. Itu ada 3 golongan di dalam Quran ya. Saya tunjukkan Quran surat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Tsumma awrathnal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami mewariskan Alkitab berupa Al-Qur'an ini ya. Alladzina astafaina, kepada orang-orang yang kami pilih. Siapa orang yang kami pilih itu? Orang-orang yang kami berikan hidayah sehingga mereka beriman kepada Allah. Orang-orang yang memeluk agama Islam itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih, yaitu orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, yang mendapat hidayah keimanan. Alladzina astafaina, yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsihi. Nah ini golongan pertama di antara mereka, ada yang zalimun li nafsihi, berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya bagaimana? Mereka tidak terlalu memperdulikan Al-Quran ini. Mereka tidak mempelajarinya, tidak mentadaburinya, tidak mengambil pelajaran darinya, sehingga tidak mewujudkan amal yang didasari olehnya ya, banyak melakukan dosa-dosa, kemaksiatan, meskipun masih dalam kategori dia muslim. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang pertengahan. Pertengahan itu orang-orang yang melaksanakan kewajibannya kepada Allah dan berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Menjalankan yang wajib-wajib dan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Mulai ya, orang pertengahan ini yang termasuk bagian daripada orang-orang yang mengamalkan Alkitab, mengamalkan Al-Quran, tapi ya pada tataran kewajiban saja. Kemudian yang terakhir, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Golongan yang ketiga, golongan terbaik. Mereka adalah orang-orang yang bersegera, bergegas untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Golongan ketiga ini golongan yang terbaik. Mereka tidak hanya menjalankan yang wajib, tapi juga menyempurnakannya dengan yang sunnah. Mereka tidak hanya meninggalkan dosa-dosa besar, tapi berusaha betul untuk meminimalisir dosa-dosa kecil. Itu adalah golongan yang terbaik dalam mengamalkan Al-Quranul Karim. Nah, golongan inilah yang paling mendapat manfaat dari Al-Quran ya, paling dapat manfaat dari Al-Quranul Karim. Jadi salah satu ya, keutamaan Al-Quran, Al-Quran ini sebagai sumber bertambahnya iman seorang mukmin. Ya, karena apa? Karena mempelajarinya. Ya, bahkan bukan hanya seorang mukmin, terkadang karena hidayah Allah melalui Quran ini, banyak orang-orang kafir itu yang masuk Islam karenanya. Kita mungkin sering mendengar ya, ada orang kafir itu yang belajar Quran akhirnya masuk Islam, kan gitu ya. Dia baca Al-Quran, ada yang sampai pernah saya dengar itu ada orang kafir itu baca surat Ad-Duha yang isi dan kandungannya itu dia pikirkan, dia renungi,
akhirnya dia masuk Islam. Ada juga yang membaca Al-Ikhlas, konsep ketuhanan yang sangat jelas dan sangat sesuai dengan fitrah manusia, membuat orang-orang yang kafir ketika membacanya itu kemudian mendapat hidayah Islam. Dan seterusnya, banyak orang-orang yang masuk Islam karena Quran, terutama di barat itu kan banyak orang-orang yang mereka para terpelajar itu yang belajar Quran sampai pada akhirnya mendapat hidayah Islam melaluinya. Nah, ini menunjukkan bahwa Quran sumber iman. Lah kalau orang itu jauh dari Quran, khawatirnya jauh dari sumber keimanan. Ya. Oleh karena itu kalau misal kita tidak bisa bawa Quran kemana-mana, paling tidak HP kita yang selalu kita bawa kemana-mana ini isinya Quran. Ya, Quran terjemah atau Quran tafsir. Alhamdulillah saya pernah dapat itu tafsir Ibnu Katsir terjemahan. Ya, kalau yang saya pakai ini Bu, ini berbahasa Arab. Jangan kalau bisa bahasa Arab, masya Allah ini enak ini. Ini semua tafsir-tafsir besar itu ada di sini. Ini yang saya nukil tadi dari tafsir As-Sa'di, tadi dari tafsir Al-Baghawi, nanti dari tafsir yang lain ada di sini. Itu masya Allah kalau ada waktu ketika ya nggak sibuk melakukan aktivitas atau memang harus meluangkan waktu gitu ya, ada waktu itu yang kita baca Quran itu yang dipenuhi dengan tadabbur. Kalau memang sifatnya itu tidak memiliki waktu kecuali sedikit, maka jangan terlalu memforsir dengan memperbanyak bacaan lafziyahnya. Ya, Anda baca semampunya, setelah itu Anda pelajari isi kandungannya. Itu lebih sempurna, pahalanya lebih besar. Ya, meskipun kita tidak pungkiri kalau kita baca satu ayat saja atau satu huruf saja dalam Quran itu dapat 10 pahala, apalagi kalau bisa dapat berlembar-lembar. Tapi kalau tidak disertai dengan tadabbur, ini sedikit manfaatnya. Ya, sedikit manfaatnya. Sehingga perlu untuk adanya tadabbur Al-Quran ini disertai dengan membaca ayat atau Quran secara lafziyah, kemudian disertai dengan tadabbur melalui tafsir Al-Quran. Nah, kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka sajalah mereka bertawakal. Kalau Anda perhatikan di sini kata wa ala rabbihim yatawakkalun, kalau dalam bahasa Arab itu susunannya yang pas itu adalah wa yatawakkaluna ala rabbihim. Wa yatawakkaluna ala rabbihim. Predikat dulu baru kemudian objek. Dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Harusnya begitu. Tapi kalau dibalik, ini dalam bahasa Arab ada faidahnya. Apa faidahnya? Faidahnya itu adalah yufidul hasr, menghasilkan pembatasan dalam makna. Sehingga kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kalimat wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka sajalah mereka bertawakal, tidak kepada yang lain. Dan tawakal ini adalah ibadah hati yang benar-benar menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Ya. Jadi tawakal ini benar-benar menunjukkan kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih artinya tawakal itu, Bu? Tawakal itu apa artinya? Berserah diri. Berserah diri itu seperti apa teknisnya? Piye gitu ya, ngelakoni berserah diri itu gimana? Jadi orang itu dikatakan dia telah bertawakal secara syar'i, itu harus terkumpul di dalamnya 3 perkara. Kalau orang ngelakoni 3 perkara ini, berarti dia telah bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Yang pertama adalah al-i'timadu 'ala Allahi i'timadan shadiqan haqiqiyan.
Jadi berserah diri kepada Allah dengan kepasrahan yang sebenar-benarnya pasrah. Ya. Pasrah itu apa sih? Menyerahkan urusan kepada Allah. Menyerahkan urusan itu ibadahnya apa? Ibadahnya hati apa ibadahnya anggota badan? Ibadahnya hati. Jadi hati yang ngelakoni, bukan apa? Anggota badan. Nah, terkadang ketika seseorang berpasrah kepada Allah, itu anggota badan itu melakukan sesuatu yang mendukung kepasrahan tersebut, yaitu apa? Melakukan yang namanya berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Kan begitu ya? Orang kalau berdoa memohon pertolongan kepada Allah berarti dia telah bertawakal. Karena menyerahkan urusannya kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, yang menjadikan dia berserah diri sepenuhnya kepada Allah itu adalah athiqatu billah wa i'tiqadu annal amra kullahu biyadillah. Yang kedua, ya, yang menjadikan seseorang berserah diri kepada Allah itu adalah karena kepercayaannya yang penuh kepada Allah dan keyakinannya bahwasannya segala urusan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan dan kegagalan setiap urusan itu Allah yang menentukannya. Ya, kalau orang itu keyakinannya betul-betul kuat dalam hal ini, maka dia pasti akan berserah diri kepada Allah. Dia akan memohon pertolongan kepada Allah, menyerahkan semua urusannya kepada Allah, karena dia percaya dengan itulah sumber kesuksesannya. Kemudian yang ketiga, fi'lul asbabil ma'dzuni biha. Mengerjakan sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat untuk mengerjakannya. Ya, mengambil sebab gitu ya. Jadi tawakal itu karena dia ibadah hati, maka tidak selayaknya untuk meninggalkan usaha untuk meraih apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Semisal seseorang itu ingin bertawakal kepada ingin mendapatkan kesuksesan di dalam pekerjaannya misalnya, maka dia berserah diri, di dalam hatinya berserah diri kepada Allah sambil dia memohon pertolongan kepada Allah, ya, di awal, di tengah, dan sampai pada di akhir usahanya gitu ya, karena dia percaya penuh dengan pertolongan Allah, sembari dia melaksanakan semua hal-hal yang bisa mengantarkan dia untuk mencapai kesuksesannya. Ya, mungkin belajar, mungkin kemudian bekerja dengan keras sambil memperhatikan batasan halal dan haramnya. Nah, itu dilakukan seperti itu sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan memenuhi cita-citanya dan memilihkan rezeki yang terbaik untuknya, bagi kehidupannya sesuai dengan apa yang dia harapkan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Nah, 3 poin ini dijelaskan Nabi SAW dalam sebuah hadis, yang mana Nabi pernah menceritakan tentang seekor burung yang terbang. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian itu benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Nah, sebenar-benarnya tawakal itu harus terpenuhi 3 hal ini. La razaqakum, niscaya Allah benar-benar akan memberikan rizki kepada kalian, kama yarzuqut tayr, sebagaimana burung itu Allah berikan rizki kepadanya. Taghdu khimasan wa taruhu bitana. Dia meninggalkan sarangnya di waktu pagi dalam keadaan lapar dan kemudian kembali di waktu sore dalam keadaan kenyang. Anda perhatikan ya, burung itu kebiasaan mereka, dia berangkat dalam kondisi lapar. Dia terbang. Tahu enggak dia tempat di mana dia mendapatkan makanan? Enggak tahu. Yang penting dia terbang sambil berserah diri kepada Allah. Dia terbang, dia tetap mengambil usaha meskipun dia tidak tahu tempat di mana dia mendapatkan
hasil atau rezeki yang dia butuhkan. Ya, beda dengan orang kalau kerjanya di kantor atau di tempat yang sudah ditentukan gitu ya, ngerti gone golek rezeki gimana. Ya. Burung tidak tahu gitu. Terus kemudian burung ini setelah dia kenyang pulang ke rumah dalam keadaan kenyang tanpa membawa kelebihan makanan yang mungkin bisa dia dapatkan untuk keesokan harinya. Enggak. Kenapa? Karena kuatnya tawakalnya seekor burung, karena dia yakin besok pasti ada rezeki yang lain. Ya. Kalau ada orang itu terlalu sering nimbun-nimbun gitu ya, berarti kurang tawakalnya. Ya, iki gawe meneh. Enggak Ustadz, biasanya gajiannya itu saulan pisan, makanya ya kudu ditimbun. Ya bukan begitu maksudnya, tapi maksudnya di sini adalah kalau dia merasa khawatir gitu, takut besok jangan-jangan nggak ada rezeki buat dia, nah itu enggak tawakal namanya. Ya, bukan tawakal namanya. Termasuk juga gini ya, tawakal itu jangan hanya urusan rezeki saja, urusan duit, urusan makan, bukan hanya itu. Tawakal itu termasuk juga urusan ibadah. Ya, kita beribadah kepada Allah itu juga diperlukan tawakal. Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Kalau dalam tafsir Jalalain itu dikatakan ya, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan, itu minta pertolongan yang dimaksud adalah di dalam hal ibadah dan yang lainnya. Dalam hal ibadah dan yang lainnya. Artinya di sini para ulama itu menyebutkan tawakal itu untuk semua keadaan hidup manusia. Karena apa? Karena ini kita ini apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, antumul fuqara ilallah. Kalian itu fakir di hadapan Allah. Semua urusan kalian itu butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kalau bicara tawakal itu identiknya mesti golek duit ya, atau cari makan, cari dunia, bukan hanya itu. Termasuk juga untuk meraih cita-cita akhirat kita wajib untuk bertawakal. Terus kemudian ada juga satu ungkapan yang keliru ya. Ada orang itu yang karena terlalu besarnya percaya dengan usaha, itu sampai ada ungkapan usaha itu tidak mengkhianati hasil. Ini kata-kata yang bertentangan dengan tawakal. Tidak boleh dipopulerkan kalimat seperti ini. Kenapa? Karena sebesar apapun usaha manusia, kalau Allah nggak inginkan untuk sukses, ya nggak akan pernah sukses. Nggak akan pernah sukses. Tapi kalau seseorang itu berusaha, bertawakal kepada Allah, dan perlu kita ketahui bahwa yang namanya mengambil usaha itu terkadang dalam proses tawakal itu terkadang hanya menjadi satu hal yang tidak terlalu utama. Terkadang demikian. Terkadang hanya mengambil sebab yang kecil saja itu bisa menjadi jalan untuk Allah memberikan kecukupan kepadanya. Contohnya apa? Contohnya kisah di dalam Quran itu kisah Maryam ketika melahirkan. Anda baca di dalam Quran surah Maryam itu, Allah itu ketika Maryam dalam keadaan akan melahirkan, Allah langsung menjadikan apa? Di bawah kaki Maryam itu ada sungai kecil yang bisa digunakan untuk mengambil air untuk minum. Jadi Maryam itu dalam kondisi lemah seperti itu tidak perlu bersusah-susah untuk cari minum. Tawakal tidak kira-kira Maryam saat itu? Penuh sekali tawakalnya kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu Maryam tidak mengambil usaha apapun, Allah langsung kasih rezekinya. Yang kedua, terkadang juga mengambil sebab yang kecil yang hampir-hampir sudah dikatakan tidak mungkin sebab itu benar-benar bisa mendatangkan kecukupan bagi dirinya atau pertolongan bagi dirinya. Dikala Maryam dalam keadaan lemah seperti itu, dikala dia menyandarkan tubuhnya di pohon kurma di belakangnya, Allah perintahkan wa ghuzzi ilaiki bijith khinna ala nakhlati tusaqit 'alaiha rutaban janiyah. Ya. Allah mengatakan kepada Maryam melalui Jibril, ya, wahai Maryam, goyanglah apa? Pohon kurma yang kau sandari itu
nanti akan berguguran rutop. Rutop itu kurma yang masak tapi yang masih basah. Ya. Goyang pohon kurma. Anjenengan pernah lihat pohon kurma tuh, dereng? Pernah ya? Yang pernah umroh mungkin pernah lihat pohon kurma. Kira-kira pernah nggak pegang pohon kurma? Nyoba goyang pernah? Orang kuat sekuat apapun goyang pohon kurma nggak mungkin bisa jatuhkan buah-buah yang ada di atasnya. Nggak mungkin bergoyang pohon kurma itu. Lah ini Maryam dalam kondisi lemes mau ngelahirkan, disuruh goyang apa? Pohon kurma, kan nggak masuk akal ini kan gitu. Ya, tapi Allah tetap perintahkan untuk ngambil sebab, suruh goyang. Seperti Hajar alaihissalam. Hajar ini ketika anaknya nangis, ya, Ismail nangis, kan lari-lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, lari-lari, nggak ada apa-apa, tapi dia tetap usaha. Sampai pada akhirnya apa? Allah memenuhi kebutuhan Hajar dengan putranya Ismail ini dengan cara yang di luar daripada sebab yang ditempuh oleh Hajar. Ya. Allah kemudian mengeluarkan apa? Air melalui kepakan sayapnya Jibril. Ya. Itu kan nggak ada hubungannya sama apa? Sebab yang diambil sama Hajar lari-lari ke Bukit Sofa, Bukit Marwah. Tapi itulah yang Allah kehendaki. Untuk menyempurnakan kesempurnaan tawakal, jangan ditinggalkan yang namanya sebab. Meskipun nanti sebabnya wis ala kadarnya misal gitu. Ya, selama ketawakalannya sangat kuat kepada Allah, insya Allah Allah akan mencukupi. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita ringkas ini karena sudah jam berapa ini Bu? 9:30. Ini sebetulnya ngajinya sampai jam berapa sih? Sampai jam pinten? Biasanya sampai jam berapa? 9:30. Oh, saya kira sampai jam 10 atau jam 10:30. Kedawan. Nah, kemudian sifat berikutnya alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, alladzina yuqimunas salata min faraidin wa nawafil, yaitu orang-orang yang menegakkan salat baik yang wajib maupun yang sunnah. Bi'amaliha dhahira wal batinah, dengan pengamalan salat tersebut secara zahir dan batin. Secara zahir itu maksudnya apa? Terpenuhinya rukun dan syarat-syarat salat yang zahir gitu ya. Mulai dari mengangkat tangan ketika takbiratul ihram sambil mengucapkan takbir ya, atau mungkin dari awal niat ya, sampai salam. Itu terpenuhi semua pengamalan salat secara zahir. Nah, secara batin itu apa? Kahuduril qalbi fiha, hadirnya hati di dalamnya. Hadirnya hati itu maksudnya apa? Untuk merenungi dan menghayati semua gerakan salat yang dilakukan. Mulai ketika mengangkat kedua tangan ya, sembari mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya, itu kan menggambarkan bagaimana kita berserah diri kepada Allah yang Maha Besar. Kita menyerahkan semua urusan-urusan kita kepada Allah ya, kita pasrah di situ. Mengangkat kedua tangan menandakan keadaan kita yang menyerah ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca doa istiftah itu ya. Kemudian di situ kita renungi kandungan isi dan ya, paling tidak tahu terjemahannya. Kemudian baca suratul Fatihah. Ini kalau kita baca terjemahan dan tafsirnya, kita bisa hadirkan makna-makna itu ketika di dalam mengerjakan sholat. Dan seterusnya dari semua gerakan dan bacaan-bacaan sholat, kita selalu hayati dan kita hadirkan hati untuk memaknai tiap-tiap bacaan dan gerakan itu. Kata Syekh di sini, alladzi huwa ruhus shalah wa lubbuha, yang mana kehadiran hati, kekhusyuan itu adalah rohnya sholat dan inti daripada sholat itu sendiri. Karena kalau orang itu sholatnya seperti ini, nanti sholat itu benar-benar memberikan manfaat betul untuk kehidupannya. Karena Allah mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah diri manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun an-nafaqatil wajibah, dan di antara dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakannya, yaitu nafkah yang bersifat wajib seperti membayar zakat atau memenuhi kafarat ya,
wan nafaqah 'ala zaujat wal aqarib, atau memberikan nafkah kepada istri ya, kepada keluarga dan kerabat-kerabat dekat, wa ma malakat aimanuhum, dan kepada orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti keluarganya dan budaknya. Wal mustahabbah, termasuk juga nafkah yang bersifat anjuran sunnah seperti kas-shadaqah fi jami'i turuqil khair, seperti bersedekah di dalam semua jalan-jalan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya. Ya, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ya. Bagi mereka derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka dan ampunan serta rezeki yang mulia. Kata Syekh di sini, ulaika alladzina tasafu bitilkas sifat humul mu'minuna haqqan. Mereka yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat tadi dengan sifat-sifat yang mulia tadi, mereka itulah orang-orang beriman yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Kenapa mereka dikatakan mukmin yang sebenar-benarnya, mukmin yang sempurna imannya? Li'annahum jama'u bainal islami wal iman, karena mereka mengumpulkan antara Islam dan iman. Jadi ini perlu kita ketahui, kalau Islam dan iman itu disebutkan secara bersamaan, maka Islam itu amal-amal zahir, iman amal-amal batin, gitu ya. Islam amal-amal zahir, iman amal-amal batin. Kalau disebutkan secara bersamaan, ya. Seperti di sini dikatakan mereka mengumpulkan antara Islam dan iman. Maksudnya apa? Bainal a'malil batinah wal a'malil zahirah. Antara amal-amal yang batin dan amal-amal yang zahir. Karena kita tahu tadi iman yang sempurna itu adalah mengenai apa? Amal zahir dan batin, gitu ya. Bainal ilmi wal amal, antara ilmu yang menghasilkan keyakinan wal amal, dan amal yang menjadi konsekuensi daripada ilmu dan keyakinan tersebut. Ya, bainal ilmi wal amal, antara ilmu dan amal. Baina ada'i huquqillahi wa huquqi ibadihi, antara menjalankan atau memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Ya. Menggabungkan antara memenuhi hak Allah dan hak hambanya. Hak hambanya tadi apa? Mengenai infak, sedekah tadi. Ini yang menjadikan mereka apa? Menjadikan mereka memiliki iman yang sempurna. Memiliki iman yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka derajat-derajat di sisi Tuhan mereka, ay aliyatun, yaitu maksudnya adalah derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka, bihasabi uluwi a'malihim, sesuai dengan tingginya kualitas amal mereka. Ya. Jadi kita ini, masing-masing kita ini memiliki iman yang bermacam-macam, berbeda-beda tingkat tinggi kualitasnya, dan itu mempengaruhi kualitas kita nanti mendapatkan surga. Semakin tinggi kualitas iman seseorang, akan semakin tinggi pula apa? Tingkatan surga yang akan diperoleh. Kalau semakin tinggi tingkatan surga yang diperoleh, maka semakin tinggi kualitas kenikmatan yang diperoleh seorang hamba. Ya, dan nanti orang itu kalau masuk surga, yang kata Nabi SAW, orang yang paling akhir masuk surga, yang paling bawah surganya, itu 10 kali lipat daripada dunia dan seisinya dia peroleh. Itu paling bawah. Yang paling tinggi surga Firdaus. Tidak diterangkan oleh Nabi gambarannya seperti apa, karena tidak bisa diungkapkan tentunya ya, dengan ungkapan lisan yang terbatas ya. Surga Firdaus yang tertinggi. Makanya Nabi pernah mengatakan, idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhul firdaus. Apabila kalian meminta surga kepada Allah, minta surga Firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsatul jannah, dia adalah surga yang paling tinggi dan yang paling terbaik. Yang paling pertengahan maksudnya yang paling terbaik. Dari surga Firdaus inilah, wa minha tafajjara anharul jannah, dari surga Firdaus inilah terpancarnya sungai-sungai surga. Ya. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus itu ada arsy-Nya Allah yang maha pemurah. Ya.
Jadi orang kalau sudah masuk surga, Bu, meskipun di level tertentu ya, ketika dia itu berada di level di mana di atasnya ada level yang lain, itu level yang ada di atasnya yang tidak bisa dia jangkau itu hanya terlihat seperti bintang di langit. Terang di sana, ada sesuatu di sana, tapi tidak diketahui apa yang ada di sana. Agar supaya apa? Agar supaya kenikmatan surga yang dirasakan benar-benar dia nikmati. Karena kalau misalnya dia bisa membandingkan kenikmatan yang ada di atasnya, ya hilang rasa nikmatnya, karena ada yang lebih nikmat di atas. Demikian pula yang di bawahnya, dia bisa melihat yang di bawahnya. Tingkatan nikmat yang di bawah level surganya itu bisa dia lihat. Supaya apa? Bisa membandingkan, lebih enak surga saya daripada surga yang di bawahnya. Supaya benar-benar merasa nikmat. Kemudian wa maghfiratun lidzunubihim, dan mereka akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dengan kesempurnaan iman itu bukan berarti orang itu absen dari dosa atau tidak pernah berdosa. Mesti ada perbuatan dosa yang dilakukannya. Tapi orang yang beriman itu apabila dia melakukan dosa, dia tidak berlama-lama dengan dosa itu. Segera dia berusaha untuk memperbaiki diri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia, wa huwa ma a'addallahu lahum fi dari karamatihi, yaitu apa yang Allah taala telah sediakan untuk mereka di negeri kemuliaannya, yaitu surga. Mimma la ainun ra'at, dari apa yang tidak pernah mata melihatnya, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah telinga mendengarnya, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas di dalam benak ya, atau hati manusia. Wa dalla hadza ala anna man yasila ila darajatihim fil iman wa in dakhala al jannah falan yanala ma nalu min karamatillahi at-tamah. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa siapapun ya, orang yang sampai kepada derajat mereka di dalam iman, wa indakhal jannah, dan ketika dia masuk ke dalam surga, falan yanala, maka dia tidak akan pernah meraih manalu, apa yang mereka raih, min karamatillahi at-tamah, dari kemuliaan Allah taala yang sempurna. Maksudnya gini, ini menunjukkan bahwasanya orang yang berusaha untuk mencapai derajat mereka kepada iman, tapi mereka tidak sampai kepada derajat itu gitu ya, meskipun mereka masuk surga, maka surga mereka itu kalah levelnya dengan surga yang memiliki iman seperti ciri-cirinya disebutkan dalam ayat ini. Jadi kalau Anda memiliki sifat seperti ini, atau katakanlah Anda berusaha untuk mencapai derajat iman seperti ini, Anda kemudian meraihnya, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Karena itu pertanda bahwa Anda kelak akan menempati surga yang tinggi, yang tidak semua orang bisa menempati surga yang diperoleh oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat demikian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena terlalu panjang ya, sehingga akan jam 10. Ada pertanyaan? Pakai pertanyaan enggak? Saya kira sudah cukup ya. Oh iya, silakan Bu. Oke. Gimana Bu? Tafsir apa? Al-Misbah. Tafsir apa itu ya? Tafsir Al-Misbah ini tafsirnya siapa? Quraisy Shihab atau siapa? Iya. Saya ini direkam. Kita tutup dulu saja ya. Setelah itu kita tanya jawab ya. Nam naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.